Saya pokoknya jangan dipanggil yang maha kuasa itu. Tolong kirim saya ke Mabes. Wah, kenapa gini sampai akhirnya saya dipanggil kepala sekolah. Kamu nggak boleh sama Pak. Kaget saya. Nggak boleh. Iya. Kalau lo mau terus sama kita segala macam, lo harus sama cara berpikir sama kita. Kayak seserem sekarang nggak sih? Nggak seserem sekarang. Oh. Dulu kan salah ngomong bisa nggak ada nama lagi udah. Kayak yang capek loh. Iya nih, belakangan banyak amat perasaan kerjaan. Buset, Satom kreatif bener, banyak kerjaan. Wih, ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi ketemu siapa? wabarakatuh. Mau ketemu Pak Dhani. Oh, Pak Pak Dhani. Dhani. Pak Iya. Dhani ada? Pak Dhaninya lagi ada tamu itu, Pak. Iya. Nanti mungkin boleh ditunggu dulu sebentar di sini. Oh iya. betul. Nanti kalau tamunya udah keluar, nanti kita masukin. Ya, saya Siap. tamu ke berapa? Cek dulu coba daftarnya sama Dokter Dhani. 2015, Pak. Dokter Dhani. Iya. Dokter, bukan dokter. Saya nggak hamil loh. Oh, bukan ya? Bukan. Maaf, Dokter Pak. Kerayuan. Ini salah. Takut salah saya. Ini sebenarnya Ahmad Dhani, Pak. Oh, nggak mau jadi. Lo Pak. Ada. Ada ya? Ada. Dhani siapapun yang Bapak pikirkan ada pokoknya. Ada ya. Ya. Silakan duduk. Ya, makasih. Aduh. Oke. Iwa Show. Kali ini kedatangan Siapa Mas? Bagi. Kasih namanya. legenda dunia komedi Indonesia yang suka sekali mengurusi pakaian. Indro Wardrobe. Nah, bukan. Bukan. Indro Siapa? Workshop. Yang asli orang Indonesia. Indro Warlock. Yang suka potong-potong foto. Indro Warcrop. Bukan juga. Word war. Wah, Yang suka bikin Indro TikTok, Warkop. yang suka bikin TikTok. Legenda. bukan juga. Bukan, saya Samsul, Pak. Tadi dicariin Burhan, Pak. Di bawah. Burhan 1, Burhan 2. Burhannya ada 3. Pak. Oh, iya. Burhan 3. Selamat datang, Om Indro. Terima kasih. Ini kita manggilnya Om aja ya. Siap. Om Indro, Ya. kayaknya seger Saya banget. pokoknya jangan dipanggil yang maha kuasa itu. Jangan dong, jangan dulu. Sembari nunggu Pak Dhani, Pak Om. Dhani, siap. Kita ngobrol bener, Om. Oh, boleh. Ngobrol dikit ya. Saya terbuka. Oh, yang bener, Om. Iya. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan yang sangat dalam sekali. Iya. Mungkin ini akan menyentuh emosional terdalam dari Om Indro. Sadis. Om Indro umurnya berapa? 64. Oke, Udah itu. dalam-dalam juga ya, Iya, saya itu. langsung jawab. Itu Nggak aja pakai sih, Om. mikir. Saya susah soalnya mikir yang dalam-dalam, cuma itu aja yang kepikiran. Jangan. Saya 64 kebetulan tahun berarti ya? cetek, jadi nggak. 64 tahun dari kecil udah pengen jadi pelawak. Enggak. Enggak, Om. Enggak. Gimana? Cita-citanya pas kecil Gimana jadi apa? ceritanya jadi belok? Bahkan kami warkop nggak ada yang kepingin jadi pelawak tuh. Yang bener, Iya. dari Kalau saya dari kecil, karena saya lahir di anak kolong ya, saya keluarga saya tuh hampir 80% lah waktu itu militer. militer. Jadi Polisi ya kalau nggak salah ya. Bapak saya. Polisi. Tapi kami lengkap bener, ada angkatan darat, ada angkatan udara. Oh, ada juga. Iya. Oke. Banyak. Jadi kepinginnya sebetulnya jadi kepingin ayah saya. Jadi tentara. Iya, jadi atau tentara jadi atau polisi, ya. gitu. Malah jadinya jauh banget ya. Jauh. Jauh. Tapi Hmm. kalau dipikir-pikir, ayah saya itu sense of humor tinggi banget. Salah satu contohnya dia seniman juga. Oh, gitu. Dia membuat namanya BKAK dulu. Kalau tanya ayah atau kakek pasti tahu itu BKAK apa. BKAK itu Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Dulu kan angkatan ya. Dulu angkatan. Kemudian diganti menjadi anggota kepolisian karena angkatannya dirubah. Iya. Nah, beliau itu salah satunya membuat reok BKAK. Dan reok BKAK itu dulu happening banget di Indonesia. Top banget. Itu Iya. lucunya minta ampun. Bisa ngalahin Bing Slamet kadang. Oke. Bahkan itu. Reok BKAK. Dia ditanya. inisiatornya tuh. Iya, dia inisiatornya gara-gara dia nggak ngerti bahasanya. Jadi ketika dia ngunjungin Polda
Bapak saya tuh kan apa sih tim perencanaan Asrena mungkin. Oke. Polda Jabar disuguhin itu orang ketawa segala, dia nanya melulu sama Kapolda, "Dek, itu apa, Dek?" Gini. Sampai akhirnya dia pikir, wah ini seru juga nih kalau saya masukin BKK. BKK tuh tadinya orkes simfoni, ada bandnya, ada karawitan semua, ada semua pokoknya sudah Indonesia. Nah, boleh tahu nggak? Dia bilang boleh tahu nggak siapa pelatih? Boleh Pak. Tolong kirim saya ke Mabes. Wah, itu pelatihnya datang sambil gemeteran kali itu. Ini salah apa? Bapak saya orangnya kalau ngelihat ininya ya santai banget bapak saya. Nah, dikirim, maka buatlah reok BKK. Kalau tadinya reok tuh hanya pakai gendang aja tuh. Ini dicampur sama band. Orkes. Band gitu. Jadi tampilannya juga meriah ya jadinya. Dan itu happening banget saat itu, saat saya kecil lah. Dan itu menurut Om Indro yang menjadi kayak cikal bakal bahwa kelucuan-kelucuan itu menurun gitu ke Om Indro. Iya, karena setelah itu Indro kecil ini selalu sama keluarga di Mang Dudung kayaknya Pak gitu. Atau Om lah, Om yang datang. Om yang itu apa ciri khasnya? Saya bisa niruin semua tuh. Saya impersonate jadi impersonate kayak gitu. Nah, di situ mungkin dibikin lucu gitu. Sampai saya SD udah megang drama-drama tapi saya lucu kayak gitu. Terus SMP saya udah mulai MC, SD juga udah. SMP udah mulai MC di sekolah, SMA apalagi, sampai akhirnya saya SMA diambil sama Mas Dono, Mas Kasino. Berarti emang bakatnya ya udah ada berarti dari kecil, bukan ujuk-ujuk berarti kan? Komedi itu bakat sekali, amat sangat bakat. Skill impersonate masih ada? Kenapa? Skill impersonate masih ada? Enggak sekarang. Udah sekarang itu kayaknya justru anak-anak muda jago banget impersonate, bahkan bukan pelawak. Dulu yang jago tuh Taufik Safalas loh. Iya. Iya. Taufik Safalas jago banget. Taufik Safalas itu hebatnya, dia tidak mirip mukanya, tapi dia bisa meniru. Orang langsung tahu ini dia niruin siapa gitu. Balik lagi tadi Om. Iya. Nggak ketahuan, ya gitu. nggak dimarahin sama Bapak waktu pas tahu. Kan Bapak saya meninggal saat saya umur mau 10 ya, 9 tahun. Masih muda berarti. Iya, masih muda. Masih kecil banget. Dan gitu. pernah dengar juga katanya sebelum meninggal beliau berpesan Om Indro jangan pernah dibolehin jadi anggota. Gitu. Iya. Itu Om Indro taunya pas umur berapa? Taunya setelah SMA penjurusan Paspal. Kan dulu pasti alam ya. IPA, kalau sekarang IPA. Nah, saya ada satu angka yang menyebabkan saya nggak bisa di Paspal. Tapi saya heran gitu, kenapa gitu. Jadi ngotot gitu. Kenapa gini sampai akhirnya saya dipanggil kepala sekolah. Kamu ini iya. Ya udah, panggil orang tuamu kemari. Akhirnya saya datangkan orang tua saya sih udah tahu ibu saya. Iya. Dia bawa tuh diary-nya. Kamu nggak boleh sama papi. Saya kan mengagungkan papi banget gitu. Waktu itu bapak saya banget. Kamu nggak boleh sama papi. Kaget saya. Nggak boleh. Iya. Itu kenapa? Pertama kali Om Indro tahu. Dan Dan sebelumnya saya kan logikanya dari kecil kan apa jadi nggak boleh. Iya. Kecuali dia udah tahu gitu kan. Iya. Saya kecil. Nah, ternyata dia udah menduga gitu. Iyalah ya. Saya nggak mau. Itu tahun 68 ya. Sebelum Orde Baru. Karena bapak saya meninggal pas sidang umum MPRS. Oke. Yang Pak Nasution yang pimpin. Iya. Ya. Beliau bilang itu udah pensiun. Udah MPP. Beliau bilang bahwa saya nggak mau anak saya ini tergilas apalagi terbawa arus. Kan aneh ya? Visioner berarti. Iya, aneh banget. Bapak saya tuh gurunya Hugeng. Jadi gaya-gayanya Hugeng itu kayak bapak saya. Oke. Nggak punya apa-apa, saat meninggal juga nggak punya apa-apa kecuali rumah dinas. Lurus. Iya. Kadang keras. Nggak punya mobil, nggak punya. Mobil juga dipulangin dulu kan kalau Iya. Hugeng. Itu MPP mobil udah pulang semua, motor udah pulang semua, senjata udah pulang semua. MPP loh padahal. Padahal baru MPP. Iya. Kalau Ibu pernah marah nggak waktu pas Om Indro sudah mulai masuk ke dunia komedi? Saya izin beliau ketika saya mau profesional, kita menentukan nih, kita akan diminta film. Kelihatannya kita udah nggak bercanda nih kalau udah film profesional. Ya, karena setahun kami survei research film itu apa bagaimana, dan ternyata
film adalah sebuah hal yang menurut kami butuh profesionalisme banget gitu. Butuh komitmen lah ya, Oh, iya. nggak bisa. Nah, saya mau izin ibu saya. Dan saya waktu itu lagi pelatnas, saya keluar dari pelatnas. Pelatnas apa nih Om? Softball. Softball. Iya. Oke. Bola Nah, lembek ya Om ya? Ya, bola lembek. Softball. Softpack. Pokoknya yang lembek-lembek kan bisa softpack, soft, yang lain lah. Terus saya bilang sama ibu saya, Mam, saya kelihatannya mau jadi pelawak beneran, bukan hanya bikin kaset, tadinya kan Iya sempat kan tadi bikin cuma kaset. kaset doang. Kayak bercandaan gitu. Kami kan juga mikirnya bahwa itu bercandaan kami diterima masyarakat gitu. Iya. Kami pikirnya gitu karena dulu kan nggak ada stand up. Iya nggak ada stand Iya, up. Dulu gitu. ngelawak rame-rame kan? Iya, rame-rame. Ya kita stand up sebetulnya, cuman ada pembagian set up, pembagian punchline gitu. Nah, ibu saya bilang, kamu mencuri nggak? Kamu korup nggak? Kamu menyusahkan orang nggak? Kamu menghina orang nggak? Udah kalau menghina saya nggak tahu ya, karena warkop itu, gitu ya? warkop itu kan justru 60%-nya kan kritik sosial ya. Iya, iya. Warkop kalau di panggung di itu ya. Nah, ya saya mengkritisi orang begini. Oh, itu nggak apa-apa. Oh. Ibu saya ngomong gitu. merendahkan Bukan ya. artinya kamu menghina orang dalam artian fisik misalnya, dalam arti pekerjaannya kamu menuduh gitu. Enggak sih aku. Ya, apa yang perlu ditakutin? Beda dapat restu ya. Bapakmu kalau bisa ngelawak, dia ngelawak dulu. Gitu katanya ibu saya. Cuman udah kadung jadi polisi aja gitu. Ya, udah kalau jadi polisi. Tapi kalau dengar-dengar cerita Om Indro tadi kan katanya awal-awalnya tuh jauh jadi MC ya? Iya, dari SMP itu saya udah mulai nge-MC-in. SD bahkan nge-MC-in acara sekolah gitu. Ulang tahun anak-anak gitu ya. Enggak juga. Belum dibayar sih. Belum dibayar. Mungkin kalau dibayar bisa. Iya, iya. Sampai sempat itu juga ya, jadi penyiar radio juga ya Om Indro Iya. waktu itu? Di mana tuh? Di Radio Prambors. Jadi saya kebetulan tinggal di RT Prambors. Prambors itu sebetulnya kan singkatan nama jalan untuk sebuah RT. Apa itu Om? Singkatan dari apa sih? Kepanjangan Jalan Prambanan, Prambanan. Mendut, Borobudur, dan S-nya sekitarnya. Karena ada sebagian di Ponorogo sama sebagian Jadi Proklamasi. Prambors itu Prambanan, Mendut, Borobudur sekitarnya. Iya. Baru tahu nih. Gitu. Yang bikin nama itu siapa? Orang tua kami ya dulu. Loh? Jadi konon dari tahun 58 itu cap RT-nya udah cap RT Prambors gitu. Oh tulisannya udah Prambors gitu? Iya, jadi kan cap RT kan seragam tuh ya, Iya. segini gitu. Ah. Jadi RT Prambors baru di sini 09 garis miring 02 gitu. Artinya RT 09 RW 02. Itu dari zaman dulu orang udah kreatif-kreatif ya? Dan Iya. dia Om Indro shifting berubah dari penyiar radio ke pelawak tuh gimana? Atau di penyiar radio itu udah juga masuk? Jadi setelah radio itu kan happening banget se-Jakarta tuh. Iya. Jakarta ya, karena kan nggak boleh kan ngeliwatin, ya paling Jabodetabek lah. Iya, iya. Nah, terus banyak yang memanggil kita, utamanya kampus, sekolah, pecinta alam, kita kadang-kadang juga, karena kita kan semua pecinta alam. Dari Manggil tuh situ, untuk acara off air maksudnya? iya, off air. Oke. Terus berkembang ke bapak-bapak, ibu-ibu nih. Duh. Ada arisan apa segala macam gitu yang undang kita ngelucu di tempat arisan gitu kayak gitu. Ya dari situ terus berkembang sampai akhirnya waktu itu kan kita kayak nggak profesional ya. Akhirnya saya dan Kasino waktu itu karena cuma yang ketangkep Kasino sama saya ngelucu di sebuah tempat ID, Ikatan Dokter Ikatan Indonesia. Dokter. Bandnya itu Indonesia 5. Pernah dengar nggak Indonesia 5? Aku. Ini sama BKA nggak ngerti juga. Indonesia 5 itu band kebanggaan Indonesia dalam jazz. Oke. Dia selalu pegang acara di luar negeri semuanya. Itu terdiri dari Mus Mualim, Bu Bicen, Oh, Bu Bicen. Mariono, iya. Oke, oke. Itu. Mus Jadi Mualim. itu. Nah, kebetulan pendampingnya Mus Mualim. Yang notabene dia kan jagonya bikin apa ya? Bikin Mus Mualim tuh opera gitu. suaminya Eyang Titi kan? Iya. Iya. Opera, bikin opera gitu di TV kan. Nah, begitu kita ngelucu, kita minta diiringin segala, dia kaget-kaget. Nah, apa ya? Kan nggak terkenal, dia kan internasional. Mana cuma berdua lagi. Iya, nah dia ketawa abis tuh, lucu bener. Terus kebetulan beliau kan orang Cirebon. Iya.
Kasino ngomong Cirebon. Saya juga timpalin ngomong Cirebon. Wah, dia seneng banget. Dia bilang, lo gue bikinin acara TVRI mau nggak? Dibuatkanlah kami tahun baru 77, tanggal 1 Januari 77, sebuah acara namanya Terminal Musikal Tempat Anak Muda Bakal. Dari situ kita dikenal. Itu Om Indro umur berapa sih? Saya tahun 77, 19. Belum 19 malah. Belum. Masih sekolah atau udah kuliah? Udah kuliah. Udah kuliah. Iya, Jadi kebagi waktunya sama apa namanya, ada job, manggung segala macam. Saya tepat waktu kebagi karena saya kebetulan ada di grup yang udah sarjana semua. Dan mereka meminta saya untuk, lo harus sarjana, bukan karena ekonominya, bukan karena hukum, bukan karena apa, tapi karena cara berpikir. Iya, Lo harus benar-benar belajar supaya lo dapat cara berpikir. Jadi ketika saya syuting nih, ketika saya ujian, saya diminta tuh, ridernya mereka yang buat. Saya minta ada satu kamar khusus untuk Indro, supaya bisa istirahat, supaya bisa belajar. Kalau lagi nggak shoot, ya. Dan itu penting buat kita. Kalau nggak bisa dilakukan, kita nggak mau. Jadi mereka ini banget. Berarti waktu Om Indro gabung Warkop itu Mas Kasino sama Mas Dono udah sarjana. Mereka 76 sarjana. Oh, mereka 76 sarjana kecuali Nano ya. Sportif banget berarti ya. Pokoknya yang belum sarjana harus dikasih satu. Iya, amat sangat. Kalau lo mau terus sama kita segala macam, lo harus sama cara berpikir sama kita. Kayak gitu. Malah Karena dikerasin ya. Nah, karena mikir dulu kan kami dicari banget sama pemerintah gitu ya. Di target banget lah kayak gitu ya. Iya, agak serem ya kayaknya ya. Kayak seserem sekarang nggak sih? Nggak seserem sekarang. Dulu kan salah ngomong bisa nggak ada nama lagi udah. Hilang ya, bukan agak ketahuan gitu. Kita tuh karena terkenal. Kalau nggak terkenal mungkin kita hilang. Iya kali. Sejujurnya makanya kita keluar tagline tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Mesti ngerti itu mahasiswa kalau bilang enak zaman dulu Orde Baru. Oh, saya tuntut, saya juga mahasiswa. Saya bilang gitu ya kan. Teman saya banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Iya. Oke, Om Indro, kita ada game. Kita mau main game nih ya. Jadi kita ada beberapa game yang udah kita siapin. Yang pertama judulnya Satu Foto, Satu Kata. Nah, cara mainnya gampang banget nih. Gimana? Satu foto, satu kata. Ini padahal saya mau ketemu Pak Dhani, tapi kalian siap game segala ya? Iya. Seneng saya kayak gitu. Iya. Buat tamu-tamu emang kita siapin banyak. Oh begitu. Tadi Pak Dhani juga udah pesen gitu. Oh. Ya, nanti akan ada datang nanti katanya namanya Mas Indro. Sebenarnya Pak Dhani itu siapa sih? Saya disuruh sutradaranya tadi mau ketemu Pak Dhani. Pokoknya Pak Dhani lah. Semua di belakang ini ada Pak Dhani pokoknya intinya. Iya. Entah Dhani siapa. Pokoknya salam untuk Pak Dhani. Saya udah sampai sini, saya udah ngikutin Oh, ya, ini. nanti gitu. ada. Kali Nanti aja Pak Dhani mau terima saya jadi pegawai sini walaupun saya 64 tahun ya. Bisa. Apa-apa. MPP langsung tapi. Jadi begitu terima langsung MPP. Nggak apa-apa. Yang penting statusnya ada pensiun nanti kan. Oke. Ya. Cara mainnya jadi kita bakal nunjukin satu foto. Ya. Nah, dari situ foto itu Om Indro tolong ceritain momen yang ada di foto tersebut. Tapi kasih satu kata dulu. Ngeliat satu foto, misalnya ngeliat foto mangga bilangnya manis gitu ya. Baru habis itu diceritain. Ya. Apa sih menurut Om Indro foto itu? Nah, kita langsung mulai aja. Foto pertama. Foto pertama. Singkong goreng. Renyah. Satu kata menurut Kata apa tadi? Renyah. renyah. Oke. Ada kenangan apa sih Om dengan singkong goreng? Saya suka banget singkong goreng, terutama singkong goreng zaman sekarang. Karena saya zaman dulu itu singkong goreng ya singkong aja. Digoreng paling cuma berubah warnanya kuning gitu kan. Sama keras. Kalau sekarang kan enggak. Singkong sekarang itu pakai bumbu. Iya. Ya, zaman saya kecil nggak ada tuh singkong pakai Dikasih bumbu. uyah dulu. Pakai bumbu tapi terus nggak tahu bagaimana caranya itu bisa renyah banget. Ya, luarnya renyah, dalamnya masih lembut. Iya, gitu. itu gitu. Om Indro suka singkong goreng yang dalamnya empuk atau yang kayak balok? Kan ada tuh. Kalau singkong kayaknya belum. Itu yang zaman dulu tuh, yang saya bilang itu. Yang tadi yang kalau kita makan misalnya kita makan kalau sekarang kan singkong ini. Ambil ngomong enak kalau dulu kan. Iya. Gitu kan kalau dulu iya dulu bener loh, ini saya nggak bohong. Belum kalau panas ya Om. Belum kalau panas kan. Kepotongnya belum udah kepanasan. Oke. Sekarang enak. Foto kedua. Foto berikutnya. Astagfirullahaladzim. Fortunella. Siapa sih Om? The best. The Best. best. Apa cerita di balik Fortunella ini?
dia nggak tahu buat saya ya. Buat saya cantik banget. Buat saya dia titipan nih. Tapi oleh Warkop langsung lolos. Kan kami selalu ikut milih. Iya. Kayak audisi lah gitu Iya. ya. Dia waktu pertama main sama kita 16 tahun. Bahkan ngomong Indonesianya nggak beres. Loh, bukan orang Indonesia? Dia kan blaster ini, cuman dia baru datang ke Indonesia. Baru sampai ke Indonesia. Dia ini adiknya Juan Carlos, siapa namanya? Yang mana tuh? Pemain sinetron dulu. Nah, ini adiknya yang baru datang dari Italia. Iya. Dia waktu itu ngomong Indonesianya masih belepetan kayak gitu. Tapi nggak tahu begitu ini langsung. Kalau kira-kira kalau sekarang responsnya atau apa ya, ratingnya ya, ratingnya tinggi banget itu. Dan tapi cantik sih emang. Cantik banget dan ini. seksi. Waduh. Ini seksi banget. Tapi menurut ini umur 16 tahun nih. Ini 16 nih. Dan tahu nggak ciri khas Warkop? Apa tuh? Ciri khas Warkop pun cewek-ceweknya kebanyakan bulu ketek ya. Iya. Dia umur 16 tahun udah bulu ketek. beneran ini gitu. Sisi lucunya nih mungkin ya gitu. Kalau sekarang sisi lucu, kalau dulu seksi banget. Iya kan. Seleksi bulu ketek. Takut dan gini. Smart ya, ini anak smart, nangkep banget apa yang juga ya. Lu tuh diminta seperti ini, wah dia lakukan dan benar. Nyambungnya gampang berarti ya. Nyambungnya gampang. Tapi katanya jarang ketemu abis itu hilang katanya. Hilang. Dia hanya main film 2. Warkop sama Nyi Blorong. Di Soraya Film aja tuh dulu namanya. Soraya Entertain. Dia hanya main itu. Nggak ada film lain. Abis itu kayak mau enggak, tapi kalau sama Warkop dia mau terus. Bahkan udah agak dewasa kayak gitu, udah lebih ini kayak gitu dia masih mau. Aku mau kalau Warkop. Kita lihat foto berikutnya. Satya Paramita Hada Dwinita. Satu kata. Cinta. Luar biasa. Gimana? Ini anak-anak kami, anak-anak saya, anak-anak siapapun pasti lahir dari sebuah cinta. Oh, iya pasti. Ya kan? Masa orang membenci lahir? Nah, ya nggak artinya sebetulnya kalau bilang cinta sejati, ya inilah cinta sejati saya. Ya kan? Anak-anak saya. Ini karena anak nomor berapa ini? Ini nomor 2. Dia manajer saya. Oh, sekarang jadi manajer. Jadi manajer saya. Dia S2 hukum, dia master hukum. Anak-anaknya Om Hindro katanya semuanya itu ada unsur Harley Davidson. Yang pertama siapa? Yang pertama Handika. Indrayanti Putri. Tapi kan gini, Handika itu Andika Bayangkar, gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kan Andika. Abdi negara gitu kan. Tapi sebetulnya Sanskritnya Handika. Jadi Handika itu ada 2 meaning. Apa gitu saya lupa. Tapi salah satunya tuh Andika. Gitu. Nah, sayalah. Andika Indrayanti Putri, anaknya Indro dan Yanti. Yang perempuan. Istri saya namanya Nita Oktobianti, jadi salah satunya dipanggil Yanti. Andika Indrayanti Putri. Saya pengen kayak Bung Karno ada belakangnya. Handika. Terus yang kedua Satya Paramita Hada. Dwi. Anaknya kedua. Dwi sebetulnya bukan Dwi Nita nih, Dwi Ninta. Karena produser, yang benar dong. Karena Indro dan Nita. Oh, Indro dan Nita. Yang ketiga Harliano itu agak lebih berani jelas. Dan agak lebih nggak malu ya. Kayak gitu. Langsung. Sebetulnya kan plagiat banget. Harliano kan ditambahin Ano doang. Harliano, Triandro, anak ketiga. Yanti dan Indro. Triandro, Kusumonegoro, family name. Karena laki kan yang pakai. Iya. Ya, tapi sekarang anak-anak saya anak perempuan ada pakai namanya Hada Kusumonegoro. Putri Iput Kusumonegoro. Panggilannya Mbak Iput. Iya, Iput. Next foto. Perjuangan mahasiswa melawan tirani. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kenapa Warkop? Karena
Itu bahkan ada permainan anak itu. Ah. DKI, Dono, Kasino. itu makanya ada salah satu film kita Millennium itu. Dono, Kasino. Oh iya. Itu Intronya ya. Iya. Nah, nafas kami adalah berkarya. Tetaplah berkarya, even nggak ada yang ngelihat misalnya. Karena itulah